kembali di channel Astra Isuzu. Perkenalkan, saya Toto dari Astra Isuzu. Kali ini saya akan menyampaikan dan memberikan referensi bagaimana cara melakukan P2H atau pemeriksaan dan perawatan harian. Kali ini saya khususkan pada memeriksa kendaraan truk ya, truk Isuzu. Kenapa sih kita harus melakukan P2H atau pemeriksaan dan perawatan harian? Pernah nggak partner Isuzu itu melihat atau bahkan mengalami sendiri nih. Jadi mengalami mogok atau ada kendala kendaraan Anda di tengah jalan. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Ya, akibatnya banyak sekali ya. Kita kehilangan waktu, biaya perawatan juga bertambah dan lain-lain. Untuk itu kali ini saya akan membawakan atau memberikan referensi bagaimana melakukan P2H atau perawatan dan pemeriksaan harian itu khususnya pada truk Isuzu. Oke, kita langsung ke truknya ya, kendaraannya. Ikutin saya. Yuk. Oke, baiklah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan harian pada Isuzu Giga GWZ ini ya. Saya mulai dari kanan depan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nanti akan saya periksa dengan cara mengelilingi kendaraan ini. Oke, saya mulai dari pojok kanan depan di sini. Di sini saya akan pertama meriksa spion ya. Spion ini karena agak tinggi, saya mesti agak naik dulu sedikit. Spion saya periksa secara fisik, itu tidak ada goyang oblak atau retak kaca cerminnya, dan cerminnya juga kondisi bersih. Jadi secara kondisi fisiknya oke. Saya lanjutkan kembali. Di sini saya ketemu dengan lampu sen di pintu. Saya cek kondisi fisiknya oke, tidak kotor, bersih. Oke, baiklah, saya akan lanjut melakukan pemeriksaan bagian depan kendaraan ya. Pertama saya akan mulai dari kaca depan ya, saya akan periksa kondisi kacanya. Nah, ini kita bisa naik seperti ini ya. Ini ada pegangannya. Saya periksa kaca. Kebersihannya, kondisi fisiknya tidak ada keretakan. Dan kalau kotor nanti akan saya bersihkan karena akan mengganggu nanti perjalanan saya. Kemudian selanjutnya saya akan periksa kondisi karet wiper. Karet wiper saya periksa kondisinya harus kondisi baik, kanan, kiri, dan tengah. Sekaligus washer nozzle-nya tersumbat atau tidak ya. Nah, ini kita periksa karena akan mengganggu nanti pembersihan kaca depan saat kondisi hujan misalnya ya. Jadi harus kita pastikan bahwa kondisinya oke. Kemudian saya turun. Saya periksa kondisi mika lampu depan. Kondisinya kita pastikan tidak ada keretakan dan kebersihannya ya. Saya turun ke bawah sedikit, ketemu dengan lampu tanda belok atau lampu sen. Secara fisik juga oke ya. Kalau fungsi nanti saya periksa sambil kondisi di dalam ya. Ini lampu kepala bagian kanan, juga lampu kepala bagian kiri. Saya pastikan juga kondisi oke. Secara fisik tidak ada keretakan dan kebersihannya. Kemudian lampu sen yang kiri juga oke, tidak ada bermasalah. Oke, lalu di depan sini jangan lupa saya akan memeriksa bagian bawah kendaraan terkait dengan kebocoran-kebocoran cairan-cairan yang ada di mesin, misalnya oli mesin, kemudian pendingin mesin, kemudian bahan bakar, minyak rem, dan lain sebagainya. Saya pastikan saya periksa kebocoran dari radiator, kebocoran dari oli mesin, kebocoran minyak rem dari roda kanan dan kiri, kemudian kondisi greasingnya ya, greasingnya atau gemuknya ya.
saya periksa kanan dan kiri, sekaligus saya bisa memeriksa nih kondisi suspensinya, ya, per-pernya seperti itu. Saya periksa per, kemudian shock absorber kanan dan kiri. Kita pastikan kondisi oke. Di situ kita juga menemukan selang-selang rem. Itu sangat vital, jadi harus kita pastikan kondisi bagus, ya. Oke, itu saya pemeriksaan bagian kolong kendaraan bagian depan. Nah, selanjutnya kita akan periksa namanya minyak kopling. Minyak kopling itu adanya di sini nih, ya. Nah, kita periksa kuantitas dan kualitasnya. Secara kuantitas harus di antara minimal dan maksimal. Secara kualitas kita periksa secara warna, ya. Ini kondisi masih bening, berarti masih oke minyak kopling, ya, dan tidak ada kebocoran-kebocoran di master kopling. Sekaligus kita periksa di master remnya, ya. Tidak ada kebocoran angin dan kita dengarkan nanti saat mesin hidup itu tidak ada suara-suara angin yang keluar. Berarti oke. Oke, sini kita ketemu dengan air cadangan untuk wiper, ya. Pastikan juga terisi. Kalau tidak terisi nanti tahu-tahu hujan Anda mengaktifkan wiper jadi bingung sendiri, ya. Pastikan terisi nih, ya. Yang bening, yang bersih. Oke. Nah, ada satu lagi nih, ya. Mungkin Anda sekalian belum tahu nih. Jadi kabin ini itu ada saringannya nih, ya, saringan. Jadi udara masuk itu tersaring di sini. Nah, ini nih saringannya, ya, ini dan ini. Nah, ya, ini kalau perlu Anda bersihkan untuk Anda sendiri, ya. Nah, kalau sudah memang terlihat bersih, ya udah dikembalikan lagi, ya, seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti bau-bau di kabin biar seger, tetap seger. Oke, kita tutup kembali. Oke, pemeriksaan bagian depan saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke pemeriksaan ke sebelah kiri kendaraan. Nah, sebelah sini saya ketemu dengan roda kiri depan. Nah, saya akan periksa roda kiri depan. Nah, sebelum saya periksa roda kiri depan, supaya lebih mudah memeriksa roda ini, karena akan saya meriksa juga bagian dalamnya, saya akan jungkitkan kabinnya dahulu. Namun sebelum saya jungkitkan, saya pastikan bahwa di dalam kabin ini tidak ada benda-benda yang mudah terjatuh. Untuk itu saya periksa dahulu, ya. Oke, sudah saya pastikan tidak ada benda-benda yang mudah terjatuh dan nanti akan merusak kaca misalnya. Untuk itu saya sudah pastikan bisa menjungkitkan kabin dengan aman. Saya sudah pastikan kabin kondisi aman, saya lanjutkan dengan pemeriksaan. Oke, saya akan periksa ban depan kiri. Apa saja sih yang diperiksa? Yang pertama kondisi ban itu sendiri. Pertama dinding bannya kita periksa. Dinding bannya apakah ada secara fisik ada keretakan atau benjol dan lain sebagainya, ya. Kemudian setelah secara fisik dinding bannya, kita periksa kondisi telapak bannya, ya. Kembangannya apakah sudah aus atau belum. Dan tanda ini sebagai tanda apakah kembangan ini sudah aus atau belum. Jadi mudah sekali pemeriksaannya. Jadi jangan biarkan ban ini betul-betul halus, betul-betul gundul gitu, ya. Jadi jangan sampai. Jadi ada batasnya. Oke, selanjutnya kita pastikan bahwa tekanan angin dari ban ini tidak kempes. Jadi harus sesuai dengan standarnya dan ada anginnya. Oke, lalu periksa kondisi ban sudah cukup. Saya lanjutkan periksa pelek dan baut rodanya. Nah, ini cara memeriksanya. Kekencangan baut rodanya seperti ini. Nah, saya periksa dengan cara menggunakan palu kecil. Jadi kalau suaranya itu nyaring gitu seperti itu berarti baut roda ini kondisinya kencang, ya. Oke, menurut saya masih kencang semua. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan kondisi peleknya. Pastikan tidak ada keretakan dan terpasang dengan rata pada hubnya, ya. Terpasang dengan rata pada hubnya, ya. Dan tidak ada keretakan.
Oke, sesar pelek. Kemudian saya periksa juga kondisi cup hubnya ini. Biasanya kalau di sini di dalamnya ada grease bearing. Jadi kalau sudah mencair tuh biasanya ada lelehan cairan grease bearing di sini. Jadi saya pastikan ini kondisi kering, tidak ada kebocoran yang menunjukkan bahwa grease bearingnya masih oke, ya. Oke, ini pemeriksaan ban saya rasa cukup. Nah, sekilas dari sini juga saya bisa melihat kondisi suspensi per-pernya kendaraan ini. Saya lakukan pengecekan, tidak ada yang patah, kondisinya juga masih tersusun dengan baik. Oke, baiklah. Tadi sebelah sini ban dan suspensi sudah saya lakukan pemeriksaan. Saya lanjutkan ke mesin ya. Nah, mesin saya awali dari kita memeriksa sistem pelumasnya. Pelumasnya dari oli mesin itu sendiri ya. Saya mulai dari dipsticknya ini. Nah, ini kebetulan masih di posisi standarnya yang maksimum. Jadi secara kuantitas olinya tidak ada kekurangan. Nah, selanjutnya secara kuantitas sudah, saya periksa secara kualitasnya. Secara kualitasnya saya periksa, saya rapat dengan jari seperti ini. Bagaimana kekentalan dan warnanya ya. Kalau masih kental dan warnanya relatif masih bening, berarti masih oke. Tapi kalau sudah tidak kental lagi dan cenderung hitam sekali, berarti kondisi pelumas sudah tidak oke. Ya, kalau sudah, kita masukkan kembali dipsticknya. Berarti memeriksa kuantitas dan kualitas oli cukup. Nah, saya lanjutkan dengan sistem pelumas lain. Di sana ada filter oli, itu harus saya periksa apakah ada kebocoran atau tidak. Oke, itu dari sistem pelumas. Nanti kalau dari sebelah sini kurang cukup, nanti saya ulangin setelah saya di posisi di kanan nanti. Nah, waktu di sini saya akan lanjutkan pemeriksaan sistem pendingin dari mesin ini. Nah, sistem pendingin saya mulai dari radiator ya. Saya pastikan radiator secara fisik tidak ada kebocoran, tidak ada bekas-bekas benturan batu dan lain sebagainya, dan kebersihan. Jadi tidak tersumbat debu-debu. Jadi secara fisik tidak ada kebocoran dan juga bersih. Saya lanjutkan kondisi tutup radiator. Karena tutup ini penting sekali fungsinya untuk memastikan bahwa tekanan dan kevakuman di dalam radiator ini berjalan dengan baik. Saya periksa tutupnya. Di tutup radiator ini terdapat valve tekanan dan valve vakum. Valve vakum ya, saya pastikan kondisinya oke, dan jika oke saya pasang kembali ya, serta seal-seal yang di luar ini yang untuk memastikan tidak ada kebocoran dari air radiator. Oke, sistem pendingin selain tadi radiator juga kipasnya. Kipas secara fisik sudut-sudutnya atau blade-nya secara fisik oke, tidak ada yang pecah atau rompal ya. Kita lanjutkan di setelah kipas itu yang memutar kipas. Apa itu? Tali kipas atau fan belt. Nah, ini kita periksa. Oke, sistem pendingin saya rasa cukup. Saya lanjutkan ke sistem bahan bakarnya. Nah, kendaraan ini mesinnya dari GVZ ini menggunakan sistem common rail ya. Jadi bahan bakarnya terkait dengan common rail. Saya periksa pipa-pipa yang ada di common rail ini ya, dan yang ke nozzle-nya tidak ada kebocoran ya. Jadi kondisinya masih bagus, tidak ada kebocoran. Nah, saya sudah bergeser ke sebelah kanan mesin. Saya akan tuntaskan pemeriksaan mesinnya. Di sini saya menemukan turbo ya. Turbo tidak ada kebocoran-kebocoran ya. Kondisinya masih bagus, dan pipa-pipa sistem pendingin dan pelumasannya juga terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran. Dari turbo mengarah ke namanya intercooler, pipa-pipanya dan selangnya juga terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran dari udara luar yang tidak tersaring ya. Jadi kita pastikan kondisi terpasang dengan baik, dan intercoolernya kondisinya juga dipastikan tidak ada kebocoran ya. Jadi dipastikan udara itu benar-benar yang masuk itu benar-benar dari saringan.
Baik, tadi kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian mesin dan semua sistemnya. Kita masih di sini. Saya lanjutkan, kita akan mengelilingi kendaraan lagi. Masih di sini saya ketemu nih namanya reservoir radiator ya. Ini reservoir radiator adalah air cadangan sistem pendingin dari mesin air radiator. Kita pastikan bahwa cairan ya itu di antara titik minimal dan maksimal. Kemudian selain kuantitas, kualitasnya kita lihat, kita periksa bahwa ini warnanya masih hijau ya, berarti masih bagus. Jadi kalau sudah kuning kecoklatan berarti menandakan bahwa airnya sudah minta dikuras tuh ya. Kemudian masih di sini juga kita ketemu dengan reservoir daripada minyak power steering. Minyak power steering sama pemeriksaan dengan tadi reservoir radiator itu fluidanya, cairannya juga harus di antara minimal dan maksimal. Kemudian secara kualitasnya kita periksa secara warna juga masih bening ya, masih kemerahan, belum hitam sekali, berarti masih bagus ya. Atau kalau perlu kita buka ya, kita periksa secara warna dan kekentalannya masih bagus. Oke, kita tutup kembali. Dari minyak power steering dan reservoir cukup. Nah, pengecekan level air aki jika tidak bisa terlihat dari bodinya, kita bisa melakukan pengecekan dari tutupnya ya. Bagaimana caranya? Kita buka tutup akinya. Nah, jika tutup itu ada cairannya, berarti cairan itu menyentuh tutup ini, berarti air atau cairannya masih ada, masih oke ya. Seperti itu caranya. Kita tutup kembali. Nah, masih di sebelah kiri di bagian tengah kendaraan, setelah aki tadi saya ketemu dengan tangki bahan bakar. Kita periksa pengikatnya, kondisi terpasang dengan baik ya, tidak ada yang kendor. Jadi tangki ini terpasang dengan baik. Kemudian tutupnya juga rapat. Lalu selang-selangnya kita periksa, tidak ada yang mulai akan bocor atau retak. Kemudian switch atau soket daripada level bahan bakar juga terpasang dengan baik. Nah, bagian satu lagi bagian penting dari sistem bahan bakar ada pre-filter nih, yang dekat tangki ini pre-filter ya. Jadi di setiap filter ini ada baut pembuangan ya, atau drain plug-nya itu untuk membuang kandungan air yang terkandung di filter ini ya. Jadi kalau saat melakukan pemeriksaan, lakukan pembuangan air ini. Jadi kita tidak perlu menunggu indikator air menyala, kita setiap melakukan pemeriksaan, lakukan pembuangan ini. Ya, masih di posisi ini saya pastikan di bagian kolong juga tidak ada yang bermasalah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada transmisi. Ya, transmisi saya pastikan tidak ada kebocoran oli ya. Dari ini baut pengisian, baut pembuangan ya, tidak ada rembesan-rembesan. Dari transmisi kita sudah lakukan pemeriksaan, kita ke belakang ketemu dengan propel shaft. Nah, di propel shaft ini kita harus periksa kondisi join crossnya ini ya, cross joinnya ini oblak atau tidak, dan kita pastikan grease-nya juga kondisinya bagus ya, depan belakang ya. Kita periksa. Nah, ini masih bagus, tidak ada oblak. Kita lanjutkan ke roda. Nah, di sini kita ketemu roda tadi yang sebelah depan sudah, kita ketemu roda yang belakang. Nah, yang belakang ini kebetulan susunannya double, dari beda dengan yang depan. Nah, untuk pemeriksaan secara keseluruhannya sama dengan yang depan, namun untuk yang belakang perlu kita perhatikan bahwa kita harus perhatikan di sela-sela ban sini ya. Kita harus periksa, jangan sampai ada misalnya batu atau balok yang mengganjal di antara sela kedua ban ini. Ya, untuk pemeriksaan yang lainnya, misalnya dinding ban, tekanan angin, baut roda sama dengan yang di depan tadi ya. Oke. Nah, saatnya kita melakukan pengecekan di bagian belakang kendaraan. Ya, di belakang ada apa saja? Nih, kita ketemu lampu-lampu. Secara fisik kita cek bahwa lampu-lampu tidak ada kertakan dan lain sebagainya ya. Sebelah kiri, sebelah kanan juga demikian dilakukan pengecekan. Oke, lalu kita lakukan pengecekan, kita melihat ke bagian bawah. Ini ada gardan. Kita pastikan di bagian gardan itu tidak ada kebocoran-kebocoran. Dan sini ada tangki
cadangan untuk trailer nanti ya. Nah, ini kita cek sekalian. Kita buang airnya. Kita lihat, kita buang seperti ini. Kalau ada kandungan airnya nanti akan terbuang ya. Kita drain. Oke. Sampai kita ke bagian kanan agak depan ya. Kita ketemu namanya saringan udara. Saringan udara ini harus kita periksa, kita buka, kemudian kita periksa kalau memang kotor, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan, kita semprot dari bagian dalamnya. Kemudian kita pasang lagi sebaik-baiknya, ya. Ini saringan udara. Nah, tiba saatnya kita melakukan pemeriksaan di bagian dalam kabin. Ayo. Ya, di bagian dalam kabin ini apa saja yang diperiksa? Pertama, kita memeriksa gerak bebas dari steering ini ya. Selanjutnya kita periksa pedal-pedal daripada pedal kopling, pedal rem ya, serta pedal gas. Ke semua pedal ini harus ada gerak bebasnya. Kemudian kita periksa gerak daripada stik transmisi, apakah smooth atau tidak. Masuk dengan enak saat mesin belum dihidupkan. Nah, selanjutnya setelah stik transmisi, kita akan periksa indikator-indikator di meter cluster ini ya. Kita periksa apakah ada yang mati. Nah, saat mesin hidup ini selain kita memeriksa suara-suara mesin, kita periksa kembali indikator-indikator. Yang tadi sebelum mesin itu mati, mereka harus menyala semua. Nah, saat ini harus mati semua. Kecuali adalah indikator handbrake dan indikator low gear-nya. Ya, ini masih menyala. Ini berarti normal. Yang kedua, kita pastikan perpindahan gigi saat mesin hidup apakah berfungsi dengan enak. Ya. Nah, ini kita coba. Nah, pergerakannya sambil mesin hidup. Nah, kita selanjutnya akan memeriksa fungsi-fungsi daripada wiper, lampu-lampu, dan sebagainya ya. Yang tadi kita belum sempat periksa. Nah, pertama kita periksa wipernya, kemudian kita periksa lampu sen kanan, lampu sen kiri, kemudian lampu kecil, kemudian kita periksa lampu besar, lampu utama, kemudian kita periksa lampu dim. Kita minta bantuan teman untuk memeriksa lampu-lampu ini. Semua sudah kita periksa dan kita pastikan kondisi aman, nanti akan kita siap jalan. Nah, terakhir kita akan pastikan, kita akan periksa kelengkapan dari kendaraan ini. Yang pertama itu dokumen-dokumen ya. Kita pastikan, kita periksa dokumen-dokumen kendaraannya, namanya STNK, kemudian tentunya SIM saya. Nah, nanti harus saya pastikan kita membawa dokumen-dokumen atau surat-surat itu ya. Oke. Setelah selesai semua pemeriksaan di dalam kabin, kita siap memeriksa kondisi pengereman. Ya, kita akan jalankan kendaraan ini maju dan mundur. Sebelum kita maju dan mundur, saya pastikan bahwa tekanan angin untuk pengereman itu sesuai yang ditentukan. Jadi nanti saat pengereman itu aman ya. Ayo kita jalankan. Dan ini saya lihat sudah sesuai tekanan anginnya. Saya bisa nyoba maju dan mundur. Nah, sekarang sudah selesai saya melakukan pemeriksaan sebelum menjalankan kendaraan. Sekarang saya harus memasukkan hasil pemeriksaan tadi ke dalam form cek sheet saya ini ya. Nah, kebetulan tadi semua kondisinya bagus, tidak ada masalah dan semuanya memang oke. Perlengkapan juga masih lengkap dan saya akan paraf di sini. Dan hasil ini akan saya laporkan ke manajer kendaraan saya. Oke, saya ikutin, saya mau ke manajer kendaraan saya. Halo, Pak Noval. Ya. Ini saya sudah lakukan pemeriksaan sebelum saya menjalankan mengoperasikan kendaraan ini. Menurut saya sih oke, Pak Noval, tapi untuk izin bisa jalan atau tidak saya sampaikan ke Pak Noval nih. Ya, baik Pak Toto.
Ya. Terima kasih Pak. Kalau sudah oke, mungkin silakan dilanjutkan perjalanannya ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, Berarti diizinkan untuk menjalankan kendaraan ini ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Pamit saya jalan dulu ya. Silakan, Oke. silakan, Pak. Oke, selesai sudah. Saya melakukan pemeriksaan sebelum menjalankan kendaraan ini dan saya sudah sampaikan ke manajer kendaraan saya bahwa kendaraan ini sudah diizinkan untuk saya jalankan. Saya siap membawa kiriman, ya. Dan jika Anda ada pertanyaan atau ada kebutuhan mengenai kendaraan Isuzu, Anda bisa komen di bawah, oke? Dan jika Anda suka, silahkan like dan subscribe. Oke, yuk kita jalan. Isuzu Real Partner, Real Journey.